Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Jannah, NIM 202101010005. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan sosial dan pendidikan Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, konsep akhlak dalam pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, pelajar dan penyimpangan sosial. Dan yang ketiga, madrasah sebagai sumber moral anak. Langsung ke pembahasan yang pertama, konsep akhlak dalam pendidikan dan masyarakat. Pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab khulukun yang memiliki arti sajiyatun, tabiatun, atau aitun, yang artinya karakter, tabiat, atau adat kebiasaan, atau disebut juga dengan etika. Pengertian akhlak sangatlah luas, tidak hanya sebatas pengertian etika dan sopan santun. Akhlak sering dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada objek dan fungsinya. Dilihat dari objek, akhlak, etika, dan moral sama-sama menentukan tentang baik buruk perbuatan yang dilakukan manusia. Dan fungsinya yaitu sama-sama menentukan hukum atau nilai suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Sementara perbedaannya terletak pada dasarnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran Al-Quran dan hadis. Etika berkaca pada akal pikiran atau filsafat, dan moral berdasarkan norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Akhlak yang berdasar pada Al-Quran dan hadis, maka akhlak bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Sementara etika, moral, dan susila berdasar pada sesuatu yang berasal dari manusia, maka lebih bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai tuntutan zaman. Perbuatan manusia dinamakan akhlak jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah perbuatan yang menjadi kebiasaan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri, bukan karena adanya tekanan dari luar seperti ancaman dan paksaan, atau sebaliknya melalui bujukan dan rayuan. Dari pengertian di atas bisa kita mengerti bahwa manusia dapat berusaha dalam mengubah watak atau kebiasaan dari tidak baik menjadi baik. Manusia dapat memiliki akhlak yang bermacam-macam, baik secara cepat maupun lambat. Posisi akhlak dalam pendidikan dan masyarakat sangatlah penting dan pilar di atas semuanya. Akhlak ini penting terhadap penetapan tujuan pendidikan, praktik mengajar, metode, sarana dan prasarana, nilai-nilai yang ditanamkan, dan seluruh pelaksanaannya. Karena kita bisa bayangkan saja ketika akhlak dan nilai-nilai Islam tidak terdapat pada diri seseorang, maka kesemua pilar-pilar pendidikan tidak akan terrealisasikan dengan baik. Pembelajaran akhlak tidak hanya secara kognitif saja, tetapi aspek afektifnya harus diperhatikan. Dan akhlak harus diajarkan sejak dini dan didukung oleh orang tua, lingkungan, guru, bahan kurikulum, dan sarana. Adapun metode-metode yang dapat dilakukan dalam pembentukan akhlak, yang pertama dengan adanya pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu hal yang tertanam dalam diri seseorang karena adanya pengulangan atau pembiasaan dengan cara yang sama. Sebuah kebiasaan yang lama akan membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, dan usaha untuk mengubah menjadi kebiasaan baru yang berubah menjadi lebih baik. Sebuah pembiasaan akan menjadi sebuah rutinitas, oleh karena itu kehendaknya dalam pembiasaan perlu dengan syariat Islam agar sesuai menuju ke dalam keselamatan dan menuju kebahagiaan. Yang kedua, dengan adanya keteladanan. Keteladanan adalah sebuah metode yang dapat dilakukan dengan pemberian contoh yang baik kepada seorang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan yang paling utama adalah pada diri Rasulullah SAW, di mana terhimpun dan tercermin sebagai suri tauladan yang bersumber pada Al-Quran yang akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia dan di akhirat. Yang ketiga, nasihat. Metode yang dapat membentuk akhlak dengan cara pemberian nasihat terus-menerus secara baik, yaitu melembutkan hati, mempengaruhi dalam jiwa, membangkitkan semangat, dan membangun keimanan dalam jiwa. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara rayuan atau sindiran. Oleh karena itu, metode nasihat sangat baik diterapkan dalam membina akhlak.
Dengan cara tersebut akan ada perubahan tingkah laku yang ikhlas tanpa kepura-puraan. Kepura-puraan akan muncul ketika nasihat yang diberikan tidak tepat pada tempatnya. Bukan malah terjadi sebuah perubahan tingkah laku, melainkan muncul adanya perlawanan terhadap nasihat yang diberikan. Metode yang keempat yaitu kisah. Metode ini adalah salah satu cara mengajar dengan cara memberikan materi melalui kisah atau cerita. Pada penerapannya, kita harus memilih kisah yang di dalamnya mengandung hikmah yang berdasarkan dengan syariat Islam. Dengan demikian, kisah tidak hanya sekadar menghibur, akan tetapi juga dapat menjadi nasihat. Penerapan akhlak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik pendidikan maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena kemuliaan seseorang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang berakhlak. Karena jabatan tinggi, status sosial, kekayaan, dan popularitas sekalipun tidak menjamin terhormat jika tidak memiliki akhlak. Baiklah, poin pembahasan yang kedua, pelajar dan penyimpangan sosial. Pelajar atau peserta didik dengan penyimpangan sosial seperti seakan tidak terpisahkan dalam perkembangan zaman. Salah satu yang dapat dialami oleh seorang pelajar yaitu kemajuan teknologi. Di samping mendatangkan sebuah manfaat yang banyak juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan bangsa. Hal ini dengan ditandai dengan begitu cepatnya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia, terutama pada kaum muda, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan budaya tersebut sesuai atau tidak dengan norma sosial dan agama di negara kita ini. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang pasti pernah kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Ketika melakukan hal menyimpang tersebut, perilaku menyimpang tersebut secara besar atau kecil akan sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Perilaku menyimpang berarti telah menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah ditetapkan. Penyimpangan sosial sendiri dapat terjadi dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Para ahli mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya penyimpangan yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Mengapa kok lingkungan keluarga? Keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, tentunya. Karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama seorang anak memperoleh sosialisasi dari orang tuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku baik buruknya seorang anak, keluarga sangat berperan penting dalam membentuk sikap atau perilaku anak. Artinya, jika sosialisasi yang dilakukan keluarga tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap sikap atau perilaku menjadi tidak baik. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah dilakukan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan dan latihan dalam rangka mengembangkan potensi muridnya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Jadi, di lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap sikap dan perilaku siswa terhadap pengembangan potensi yang ada di dalam masing-masing siswa. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya adalah satu kelompok yang memiliki kesamaan dalam usianya. Jadi, teman sebaya ini akan berpengaruh juga dalam proses sikap dan perilaku yang dimiliki seseorang. Selain ketiga faktor tersebut, ada pula beberapa faktor yang dapat terjadi penyimpangan. Yang pertama, sikap mental yang tidak kuat. Yang kedua, ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Yang keempat, dorongan kebutuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh lingkungan dan media massa. Dan yang terakhir, keinginan untuk dipuji. Sebagai contoh, penyimpangan sosial yang pertama seperti penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, minuman keras, kriminalitas, kenakalan remaja, perkelahian atau tawuran, dan lain sebagainya. Problem-problem yang terjadi itu harus dipecahkan oleh semua pihak, baik dari orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah secara bersama-sama.
Di samping itu, kondisi yang berada pada tingkat usia para remaja dan menginjak remaja sedang mengalami masa perkembangan dari masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan menuju ke masa pembentukan tanggung jawab, disertai pertumbuhan fisik yang sangat berbeda sehingga akan mempengaruhi aspek psikisnya. Poin pembahasan yang ketiga, ini poin pembahasan yang terakhir, yaitu madrasah sebagai sumber moral anak. Pendidikan yang hakiki merupakan ikhtiar untuk memperoleh nilai hidup, bukan nilai angka sebagaimana yang terjadi saat ini. Menghasilkan makna dari pembelajaran yang dihasilkan, pengalaman yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Pemerolehan makna menjadi ukuran dari proses pembelajaran. Karena tidak ada proses belajar dikatakan berhasil sebelum adanya perubahan makna baru yang dapat memberikan pencerahan terhadap si pembelajar. Sekolah madrasah atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat umum sebagai sekolah yang bersifat religius yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama seperti nilai-nilai budi pekerti yang diringkas dalam kehidupan sehari-hari manusia untuk membentuk daya tahan untuk menghadapi berbagai godaan, ancaman, penderitaan, dan tidak menyeleweng dari ajaran agama. Salah satu kelebihan dari pendidikan di madrasah yaitu adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang berfungsi merealisasikan cita-cita umat Islam yang mengharapkan anak-anaknya menjadi manusia yang berintak dan beriptek. Pendidikan di madrasah menekankan pada ajaran moral. Moralitas dalam pergaulan hidup menjadi solidaritas. Dengan berpegang pada moralitas, seseorang dapat menyadari perlu menjaga perasaan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Pendidikan moral atau karakter menjadi perhatian di berbagai negara demi mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi juga kepentingan masyarakatnya. Pembentukan moral diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengarahkan dan membimbing nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak serta perilaku seseorang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami, dan menghayati sifat-sifat atau aturan-aturan moral yang bersangkutan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Adapun karakteristik nilai moral yang perlu ditanam atau dibentuk kepada anak. Yang pertama, nilai karakter religius, sikap dan perilaku yang patuh terhadap agama yang dianutnya, bersikap toleransi terhadap agama lain dan selalu hidup rukun dengan orang lain. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Di mana semangat kebangsaan ini adalah sebuah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Yang ke-11, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi, di mana sikap ini akan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain, tidak pernah merasa sombong, dan menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif. Suatu sikap atau tindakan yang memperhatikan ras, senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14, cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Gemar membaca ini dapat dikatakan sebuah pola kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan aktivitas berupa mencari informasi dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari sumber satu saja. Di sini digunakan untuk menemukan informasi yang luas untuk menambah pengetahuan. Yang ke-16, peduli lingkungan. Ke-17, peduli sosial, dan yang terakhir, tanggung jawab. Proses pembelajaran pendidikan karakter
secara terpadu bisa dibenarkan karena sejauh ini muncul bahwa keyakinan anak akan tumbuh dengan baik jika dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar. Istilah terpadu berarti pembelajaran menekankan pengalaman belajar dalam konteks yang bermakna. Mengapa sih di madrasah dikatakan sebagai sumber moral bagi anak? Karena di dalam madrasah peserta didik itu diajarkan bukan hanya memahami akademik saja, tetapi dia juga diajarkan dalam memahami agamanya. Pendidikan dasar dan menengah yang berciri khas keagamaan, tetapi lebih jauh madrasah dituntut dalam memainkan peran lebih sebagai basis dan benteng tangguh yang akan menjaga dan memperkukuh etika dan moral bangsa. Oleh karena itu, madrasah dapat dikatakan sebagai alternatif solusi yang sangat tepat sebagai sumber moral bagi siswa yang sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.